Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun kita berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita akan melanjutkan kajian penjelasan kitab Fathul Majid Syarh Kitab Tauhid. Kita menjelaskan pada bagian hadis Tirmidzi yang dihasankan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW yaqulu qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Dari Imam Tirmidzi rahimahullah, dan beliau menghasankan hadis ini dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak Adam, bila engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi dosa-dosa, kemudian kamu menjumpaiku tidak menyekutukan aku sedikit pun, maka aku akan berikan kepadamu sebesar bumi itu juga ampunan bagimu. Barakallahu fikum sekalian, ini hadis agung yang Nabi SAW menyampaikan dalam bentuk hadis qudsi. Jadi perlu diketahui para pemirsa dimanapun berada, bahwa ketika kita belajar agama, perhatikan 4 hal. Yang pertama ad-dal, ya, yang memberikan petunjuk dialah Allah SWT. Ad-dalilu, yaitu petunjuk itu sendiri, ya, yang harus kemudian kita pegangi sebagai panduan. Ya, wal mubayyin, penjelas, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, yang kemudian menjelaskan apa yang terkandung dalam petunjuk itu, bagaimana dalam hadis qudsi ini. Kemudian wal mustadil, dan orang yang berdalil, itulah kita sebagai ulama, sebagai umat, sebagai penuntut ilmu. Kita menggali dari dalil itu, dari penjelasan Nabi itu, untuk kita fahami dan kemudian kita jalankan, kemudian kita dakwakan, kita sampaikan. Nah, barakallahu fikum, dalil itu ada 3 macam bentuknya. Dalil yang pertama yang bersumber dari Al-Quran. Ya, bersumber dari Al-Quran berarti baik lafadznya maupun kandungannya dari Allah SWT. Ya, tidak ada sedikit pun dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya berasal dari Allah. Itulah Al-Quran. Firman Allah 100% dari Allah. Siapa yang mengingkari Al-Quran ini, ya, sedikit saja dikatakan bukan dari Allah, maka dia kafir, keluar dari Islam. Kita yakin 100% Quran itu firman Allah. Ya. Nah, makanya kita bisa buktikan dalam banyak hal. Apakah dari sisi bahasanya, dari sisi ilmiahnya, dari sisi kandungannya dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad, tetapi lafadznya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi isinya dari Allah, tapi kandungan lafadznya ucapan bentuk lafadznya itu dari Nabi Muhammad SAW. Inilah hadis qudsi ini. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah hadis Nabi SAW, yang kata Nabi, ini utitu jawami'al kalim. Aku diberikan oleh Allah kata-kata sedikit tapi kandungan yang dalam. Ya, karena itu barakallahu fikum, hadis-hadis Nabi ini merupakan penjelas, ya, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis qudsi yang datang dari Allah itu, untuk memberikan pengertian kepada kita bagaimana makna yang sebenarnya, bagaimana cara mempraktekkannya. Semua ditujukan sama Nabi SAW, sehingga menjadi mudah bagi kita untuk mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, bahwa kita mengikuti Rasulullah sebagai suri tauladan kita kalau kita ingin meraih ridha Allah, selamat akhirat kita, dan senantiasa untuk ingat Allah SWT. Nah, karena itu barakallahu fikum, di sini pentingnya kemudian kita senantiasa merujuk kepada Rasulullah sebagai
penjelas daripada ajaran-ajaran yang Allah turunkan kepadanya dan kepada kita semuanya, karena yang datang dari Allah itu bersifat global dan Nabi Muhammad memberikan secara rinci. Nah, di antaranya adalah hadis Nabi, ya hadis qudsi yang Nabi sampaikan ini. Makanya dikatakan Allah SWT berfirman, "Ya ibn Adam, wahai anak Adam." Jadi seluruh manusia, siapapun dia, masuk kategori anak Adam karena Nabi Adam adalah Nabi pertama. Jadi kalau kita lihat, manusia pertama itu adalah Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Shad ayat 71-72. Ya, "Idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaran min tin, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Aku ciptakan manusia yang berasal dari tanah." Itulah tubuh kita ini. Ya, itulah Adam alaihissalam, diciptakan awalnya dari tanah. Kemudian ketika aku sempurnakan ciptaan itu, aku tiupkan ke dalamnya rohku sehingga menjadi sempurnalah ciptaan itu, dan atas dasar itu maka Allah perintahkan para malaikat untuk bersujud kepadanya. Jadi malaikat sujud kepada Adam bukan karena fisiknya, tapi karena rohaninya itu. Karena di situ Allah meniupkannya. Karena itu warahmatullahi, jangan lupa kita adalah bagian daripada cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam yang memiliki dua unsur, jasmani dan rohani. Jangan hanya perhatikan jasmanimu saja. Kamu kasih makan, kamu olahragakan, kamu istirahatkan. Ya, termasuk bagaimana menangkal dari COVID supaya tidak kena penyakit. Tapi jangan lupa rohanimu itu. Karena sesungguhnya jasmanimu hanya 20% dari unsur manusia itu. 80% ada di dalam rohani itu. Nah, mengisi rohani itu dengan kebenaran yang datang dari Allah, dengan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Muhammad SAW, supaya kemudian kita menjadi manusia yang tangguh, sehingga punya daya imunitas untuk menangkal penyakit dan menghadapi kehidupan ini dengan penuh ketenangan, penuh kenyamanan, penuh kemantapan, dan untuk meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat. Karena itu barakallahu Nabi Muhammad sebagai satu panduan buat kita untuk mempraktekkan isi agama ini, ya, sebagai manusia terbaik dari seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam. Ya, makanya inilah yang penting kita perhatikan. Tetapi kemudian apa kata Allah? "Lau ataitani biqurabil ardi khataya." Wahai anak manusia, siapapun kita, kalau engkau datang kepada aku dengan membawa seisi bumi ini dosa-dosa. Perhatikan saya sekalian. Kata Nabi SAW, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Ya, setiap keturunan Nabi Adam pasti punya salah. Pasti punya dosa. Apakah dengan kalbu kita ada rasa dengki, rasa iri, ataukah dengan mata kita memandang haram, atau dengan lisan kita berbicara yang enggak benar, atau dengan telinga kita mendengarkan yang enggak benar, atau dengan tangan kita mengambil yang enggak benar, atau dengan kaki kita menuju ke arah yang enggak benar. Hati-hati. Ya, sesungguhnya tidak ada seorang dari kita yang tidak punya dosa, tidak punya salah. Kita semua manusia yang punya salah, punya dosa. Tetapi kata Nabi, sebaik-baik yang berdosa adalah orang yang bertaubat. Maknanya, kata Imam Nawawi, kalau orang bertobat itu pertama dia menyadari dia telah melakukan kesalahan, dia melakukan satu pelanggaran. Ya, kemudian ada penyesalan atas apa yang dia lakukan itu. Ya Allah, kenapa saya lakukan begitu? Ada penyesalan. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Ya. Yang ketiga, tidak mengulangi lagi atas perbuatan dosa itu. Inilah yang harus kita lakukan apabila kita berbuat dosa. Ya, makanya cara yang terbaik adalah bertaubat. Tapi kalaupun sudah taubat, masih ada dosa-dosa yang lainnya. Sampai Allah menggambarkan di dalam riwayat ini, dosa manusia ini sebanyak isi bumi ini. Ya, "Tsumma laqitani la tusyrik bi syai'a." Tetapi kamu menemui aku, kata Allah, tanpa kamu menyekutukan Allah sedikit pun. Di sini saya sekalian, dosa itu sebenarnya racun
racun kehidupan. Apa sih dosa itu? Dua dosa itu, yaitu meninggalkan perintah Allah. Kamu disuruh sholat, kamu nggak sholat, dosa. Ya, kamu disuruh makan halal, yang halal, kamu makan haram, dosa. Ya, semua perintah Allah jalankan. Ya, kamu disuruh bertanggung jawab dalam rumah tanggamu, kamu abaikan, dosa. Laksanakanlah tanggung jawabmu itu. Perintah Allah jalankan. Melanggar perintah Allah adalah dosa. Itulah yang dilakukan oleh iblis laknatullah alaih. Makanya dia dikecam oleh Allah, diusir dia. Ya, yang kedua adalah melanggar larangan Allah. Yang dilarang jangan disentuh, jangan dilanggar. Itu dosa. Itulah yang dilakukan oleh Adam Hawa ketika dilarang untuk mendekati pohon yang di buah pohon di surga itu, dia dekati juga. Sehingga Allah usir mereka keturunkan ke muka bumi ini. Makanya pelanggaran terhadap larangan Allah juga termasuk dosa. Jadi dosa ada dua, meninggalkan perintah Allah, dan yang kedua adalah mengerjakan larangan Allah. Jangan menyentuh itu, jangan lakukan dosa. Karena dosa itu racun kehidupan. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Wabil Sayyib menyebutkan ada 50 efek daripada dosa itu. Ya, kalbu yang merasa sedih, ya, cemas, segala macam, pengaruhnya nanti ke kalbu. Wajah yang kemudian tidak ceria, ya, karena pengaruh dosa itu menjadikan mukanya gelap. Kemudian badannya menjadi melemah, dan kemudian dia menjauh dari manusia karena malu dia dengan dosa-dosanya itu, dan seterusnya. Dan dipengaruh dosa ini yang harus kita hindari. Jangan sampai kemudian kita terus berlangsung dengan dosa-dosa kita. Makanya segera bertobat, banyak istighfar. Kita diajari untuk menghapus dosa kita dengan istighfar dan taubat sehari 70 sampai 100 kali kata Nabi. Nah, seandainya masih juga terjadi dosa sampai meninggal dunia, membawa dosa-dosa itu sebanyak bumi dan seisinya ini, selama seorang hamba itu tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah katakan la atiyannaka biqirabiha maghfiratan. Kami akan datangkan sebanyak itu pula ampunan bagimu wahai hamba. Ini adalah kemurahan Allah SWT bagi hambanya yang bertauhid. Makanya jangan pernah terlibat dengan kemusyrikan sekecil apapun. Jangan terlibat dengan kemusyrikan. Percaya dengan dukun, percaya dengan keris, percaya dengan Nyi Roro Kidul, percaya dengan gunung, percaya dengan kuburan, percaya dengan apalah itu. Jangan kita percaya kecuali kepada Allah SWT. Ya, jaga keutuhan tauhid kita, jangan syirik kepada Allah. Karena Allah menyebutkan dalam surat Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Banyak orang mengaku beriman, ternyata dia terjerumus ke dalam syirik. Jangan terlibat dengan kemusyrikan. Sehingga karenanya jaga keutuhan tauhid kita. Karena Allah katakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau dilakukan oleh seorang hamba, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lainnya. Inilah kemudian prakteknya yang tunjukkan nanti di hadapan Allah. Selama kita tidak syirik kepada Allah, maka semua dosa-dosa itu akan diampunkan oleh Allah SWT, baik yang besar maupun yang kecil. Karena itu barakallahu fikum, disinilah pentingnya menjadi betapa arti penting tauhid di dalam kehidupan kita. Karena itulah pokok ajaran yang diajarkan oleh para nabi dan rasul kepada umatnya, agar senantiasa mereka menjaga hubungan dia kepada Allah, ibadah dia kepada Allah, senantiasa dekat kepada Allah, dan hidupnya semuanya hanya untuk Allah SWT, sehingga kemudian berusaha menghindari semua bentuk dosa-dosa yang terlarang itu, dan terus berusaha untuk dalam ketaatan. Makanya di dalam surat Al-Anfal ayat 24 Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang beriman, ya, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya, karena disitulah kehidupan. Jangan sampai kita melanggar Allah dan Rasul. Jangan sampai kita melakukan dosa, karena disitulah kehancuranmu. Nas'al afiyah. Karena itu Allah yang akan menetapkan tentang keadaan kita itu, sehingga jagalah kalbu ini jangan sampai lari dari Allah. Ya, dan sekalian, manusia ketika dia lari dari Allah, maka disitulah kehancurannya. Kembalilah kepada Allah. Fafirru ilallah. Dan jangan terus berbuat dosa, menumpuk dosa-dosa, apalagi sampai terlibat kemusyrikan.
maka akibatnya akan diturunkan bala. Dalam surat Al-Ankabut ayat 40, wa kullan akhadna bidzanbi. Masing-masing umat, satu kaum, Allah akan hukum mereka dengan bala, dengan bencana akibat dosa-dosanya. Ya, silakan dibaca itu surat Al-Ankabut 40, penjelasan cukup panjang tentang bencana-bencana alam, baik itu banjir, baik itu Gunung Merapi, atau itu kemudian puting beliung atau macam-macam bentuknya. Karena itu terjadi akibat dari dosa-dosa manusia, sehingga karenanya kita harus menghindari agar kita tidak terkena hukuman yang berat seperti itu. Aku lu qouli hadza sallallahu alaihi Muhammad, semoga bermanfaat. Wa jazakumul khair wa barakallahu fikum sallallahu Muhammad. Subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.